Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah leadership kita. Baik, untuk pertemuan online kali ini, saya akan menjelaskan tentang absorption, yaitu salah satu elemen dari Sharp. Kita ambil E-nya atau A-nya, yaitu absorption. Di sini absorption kita pahami dengan kata penyerapan, ya. Penyerapan kerja dengan keterlibatan. Keterlibatan siapa? Antara pimpinan dengan karyawan. Baik, next kita akan melihat bagaimana absorption ini, ya, pengertian dan dari kata serapan. Di sini langsung saja saya ambil dari pengertian terminologi atau istilah yang diambil dari Shahar and Ridgway tahun 2019, bahwa serapan yaitu menikmati dan memahami pekerjaannya. Siapa yang dimaksudnya di sini? Yang dimaksudnya di sini yaitu pimpinan dan anak buah. Pimpinan dan anak buah tentunya. Di mana tidak selamanya pimpinan maupun anak buah itu bekerja sesuai dengan keinginannya. Walaupun boleh jadi dia sesuai dengan keahliannya. Contoh adalah saudara ambil mata kuliah di bidang ekonomi, manajemen. Boleh jadi saudara masuk ke kantor konsultan. Itu sesuai dengan keahlian saudara, konsultan marketing atau konsultan manajemen, SDM. Ya. Saudara di situ sesuai dengan keahliannya. Akan tetapi boleh jadi saudara tidak menginginkan suatu pekerjaan tatkala saudara betul-betul harus berhadapan dengan seseorang yang memiliki problem cukup rumit, ya, di dalam masalah sumber daya manusianya, yang dimana saudara sebagai konsultan diminta untuk memberikan masukan-masukan dan saran terkait dengan pengukuran kinerja dan juga terkait dengan pelatihan pengembangan. Padahal apabila kita tarik kepada kepemimpinan satu, di situ banyak sekali karyawan yang masih M1 kematangannya. M1 itu artinya kalau diambil dari gaya kepemimpinan situasional, artinya karyawan ini tidak mau dan tidak mampu. Jadi karyawan ini dia tidak mau untuk mengerjakan sesuatu dan juga tidak mampu mengerjakan sesuatu, sehingga butuh bimbingan dan butuh komunikasi intens, ya, serta butuh pengawasan. Sehingga di sini kita melihat terkadang orang ahli tetapi karena tidak menginginkan pekerjaan tersebut sehingga profesionalismenya tidak tampak. Jadi ahli belum tentu profesional, ya, tapi kalau profesional sudah tentu ahli. Di mana problematika, ya, apabila pekerjaan ini tidak terserap, maka sangat rawan untuk timbulnya stres dan konflik. Konflik ini muncul juga dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan karyawan itu, khususnya adalah tekanan non-jasmani. Tekanan jasmani pun juga dapat menyebabkan tekanan non-jasmani, atau bisa kita simpulkan, kita sebutkan dengan kata stres. Shahar and Ridgway mengatakan bahwasanya tidak selamanya stres itu buruk. Karena orang tanpa stres, orang itu tidak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tetapi stres yang dimaksud buruk adalah stres yang sudah melampaui dari batas kemampuan seseorang itu untuk menanggung beban stres. Masing-masing orang berbeda. Maka dari ini, kalau saudara menjadi seorang pimpinan SDM, manajer SDM, saudara perlu untuk intensif, ya, secara intens mengukur seberapa kuat tingkat seseorang itu
di dalam menerima stressing. Ya. Jadi ada ukur-ukurannya. Kalau sudah ada indikasi bahwa seseorang itu sudah tidak mampu untuk menahan stresnya, maka stop. Ya. Itu ukurannya orang di situ. Maka perlu adanya suatu uji terhadap para karyawan ini untuk menguji seberapa tingkat dia mampu untuk menahan stres. Dan ini orang-orang psikologi yang memahami, sehingga memang perlu meningkatkan intensitas komunikasi dengan para ahli di dalam memimpin sebuah perusahaan, khususnya untuk mengatur sumber daya manusia yang ada. Karena apa? Karena stres ini apabila muncul tidak terarah gitu ya, atau terlalu berlebihan, akan terjadi konflik. Konflik ini merupakan awal dari kerusakan apabila tidak segera diminimalisir. Ya. Konflik pasti ada dan tidak mungkin dapat diselesaikan secara 100%. Total tidak ada konflik, tidak mungkin ada. Pasti ada konflik. Ya. Konflik ini bermacam-macam bentuknya. Tetapi ada pula konflik yang bersifat merusak. Ya. Apakah semuanya konflik merusak? Tidak juga. Konflik yang berskala kecil itu bisa menjadikan pembelajaran bagi pimpinan dan anak buah. Bisa menjadi pelajaran bagi organisasi. Namun konflik yang memiliki skala tertentu yang bersifat destruktif, nah ini yang akan bersifat berbahaya, yang merusak. Seperti di negara Republik Indonesia ini, kritik saran itu apabila tidak ada, maka ini akan muncul kediktatoran. Dan ini juga buruk. Namun apabila kritik dan saran itu lepas gitu saja, dengan ditambah hoax, ya, lalu kemudian ditambah suasana yang memang tidak kondusif sehingga bersifat destruktif. Nah, maka dari itu ini yang bersifat merusak. Ya. Itu juga tatkala misalkan tidak ada yang namanya kritik saran, tidak ada konflik sama sekali, adem ayem. Ya. Konflik ditekan, ada konflik dihabisi, ada kritikus di penjara dan sebagainya, sehingga tidak ada saling menilai gitu ya untuk kegiatan positif. Maka tatkala kita mengambil sistem alam demokrasi, makanya sangat buruk sekali. Kediktatoran muncul, konflik masyarakat mungkin bisa diredam, tetapi konflik yang lain sangat berpotensi muncul. Itu juga di perusahaan sama ya, karena perusahaan ini juga satu objek daripada kepemimpinan dan juga elemen-elemennya. Maka bagaimana cara agar pekerjaan itu dikerjakan secara terserap, secara nikmat oleh pimpinan dan oleh anak buah, yaitu dibutuhkan pemimpin yang memahami tentang adanya fluiditas. Fluiditas sudah kita bahas, fluiditas sudah kita sampaikan, dan fluiditas juga sudah kita tampilkan di slide-slide. Nanti kalau teman-teman mahasiswa ingin slide tentang fluiditas ini bisa nanti menghubungi saya secara pribadi di WhatsApp, di akan saya kirimkan. Saya pikir saudara mahasiswa juga sudah foto ya. Tentang fluiditas ini ada 3, yaitu fluiditas manusia, fluiditas peran, dan fluiditas informasi. Kemudian juga dibutuhkan pemimpin yang sadar diri bahwasanya dirinya pemimpin dan dirinya manusia. Dirinya pemimpin, ya artinya dirinya harus memberikan hak-hak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dirinya pemimpin, artinya dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Kemudian dia sebagai manusia, dia juga harus sadar bahwasanya dia memiliki kelemahan, dia memiliki kekurangan, dia memiliki kesalahan. Tidak mungkin yang namanya manusia itu 100% sempurna. Manusia bukan malaikat yang selamanya betul seluruhnya. Manusia juga bukanlah iblis yang salah seluruhnya. Pasti ada benar, ada salah. Disinilah adanya saling kritik, adanya saling nilai. Namun kritikan ini apabila kita boleh perhalus dengan kata masukan, nah ini lebih baik lagi. Tetapi apabila memang perlu kritiklah ya. Kritik yang membangun, kritik yang bisa menambahkan, bukan hujatan, bukan merendahkan personal. Kalau merendahkan personal, menilai fisik secara zohiriyah, di mana fisik ini memang manusia itu tidak bisa membentuknya. Ya, contohnya mata.
ada Tuhan menciptakan mata, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mata normal, ada mata mohon maaf guling, ada mata rabun dan sebagainya. Itu manusia tidak mungkin untuk mencetaknya sendiri, gitu ya. Adapun teknologi yang ada saat ini yaitu kesehatan, itu hanya mampu untuk mengembalikan kepada batas-batasnya, ya, bukan mengembalikan 100% normal tidak. Nah, maka dari ini tidak bisa untuk kita hujat, kita olok-olok. Tetapi apabila kita kritik tentang pekerjaannya, kritik tentang kebijakannya, kritik tentang kinerjanya, itu diperkenankan selama itu memang membangun, bukan hanya mengkritik atau mengolok-olok tetapi tidak memiliki solusi. Nah, itu juga kurang etis. Lalu pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana pemimpin yang memahami fluiditas itu? Maka kita next ke slide selanjutnya. Yang pertama kita sorot adalah pekerjaan. Pekerjaan ini tentu ada proses kerja dan kinerja, ya. Di situ juga ada pemimpin dan yang dipimpin. Oke, pekerjaan kita bagi dua, ada serapan dan tanpa serapan. Kita bahas dulu yang tanpa serapan. Apabila pekerjaan itu tanpa serapan, pekerjaan itu terasa kaku. Hari-harinya diisi dengan monoton. Hari-harinya diisi dengan sesuatu hal yang begitu-begitu saja tanpa ada perubahan. Hari-harinya diisi dengan sesuatu yang seperti robot yang diprogram, tidak mungkin bisa fleksibel. Padahal yang namanya manusia itu bukan hanya bergerak di bidang teknis, tapi juga di bidang pengembangan, penelitian, dan juga di bidang strategis. Nah, ini tentu memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan otoritasnya. Kalau kita tarik kepada kepemimpinan satu, ada otoritas, ada pemimpin, ada otoritas, ada kekuasaan. Nah, kemudian apabila pekerjaan itu tanpa serapan, maka yang terjadi stressing, ini pasti. Tidak menikmati pekerjaan, tidak menikmati posisi dia sebagai karyawan maupun manajer teras, pimpinan teras, maupun manajer cleaning ataupun manajer ataupun direktur. Apabila masing-masing orang ini tidak memahami tentang pekerjaannya, tidak menikmati tentang pekerjaannya, walaupun dia ahli, maka ini bisa menimbulkan stressing dan toxic. Berikutnya adalah merasa tidak dianggap. Apabila tanpa serapan, dia serasa bekerja sendiri, dia serasa bekerja hanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, selesai ya sudah, saya serahkan kepada pimpinan saya, tanpa dirinya merasa dianggap atau merasa orang lain memang tidak perlu dianggap. Nah, itu yang juga repot. Maka di sini bisa jadi akan muncul konflik yang menyebabkan gagalnya tujuan organisasi. Ini adalah yang paling parah, ya. Apabila tidak diselesaikan jalan keluarnya. Kegagalan tujuan ini dapat menyebabkan apa? Oke, kita nanti akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini apabila pekerjaan dengan serapan, ya, maka akan kita pahami kegagalan tujuan dan juga dengan serapan itu nanti akan kita bandingkan di slide ini. Kita mulai dengan leader, ya, leader pimpinan. Sudah dijelaskan pada chart, ada kata-kata R, relationship, dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-11 ya, nggak salah ya. Oke, pimpinan itu harus betul-betul memperhatikan pertemanan. Pertemanan yang dimaksud bukan hanya pertemanan dengan sesama pimpinan, bukan juga pertemanan dengan pimpinan yang ada di atasnya, tidak, tetapi juga pemimpin berteman dengan anak buahnya, berteman dengan para pekerjanya, bahkan berteman dengan para pekerja yang paling rendah sekalipun. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang kemarin, bahwasanya undang-undang menyatakan bahwasanya yang dimaksud suap adalah memberikan hadiah, ya, bisa juga memberikan sesuatu untuk melancarkan urusan-urusan anak buah ini kepada pimpinan. Jadi anak buah memberikan hadiah, ya, anak buah memberikan sesuatu kepada pimpinan. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai suap. Nah, dan itu memang ada undang-undangnya.
Tapi tatkala pemimpin ini memberikan sesuatu kepada anak buahnya sebagai hadiah, sebagai reward, dan juga sebagai menjalin relationship, ini sangat dianjurkan. Nah, maka dari itu, ayo kita sebagai pemimpin melihat ke bawah. Kita bersyukur sebagai pemimpin dan melihat ke bawah. Tetapi yang di bawah juga jangan terlalu melihat ke atas. Nanti menjadi sesuatu yang tidak bersyukur. Ini kenapa kok ada anjuran untuk melihat ke bawah? Karena juga melihat ke bawah ini bisa meningkatkan relationship. Oke. Worker as partner. Artinya apa? Artinya pemimpin ini melihat pekerja itu bukan sebagai kuli. Pekerja itu bukan sebagai aset yang bisa dipekerjakan begitu saja. Bagaimana mesin. Katakanlah mesin bekerja 8 jam. Setelah 8 jam mesin itu istirahat. Mesin itu diberi hak-haknya. Apa hak-haknya? Perbaikan. Mesin itu diberikan hak-haknya. Apa hak-haknya? Istirahat. Mesin itu diberikan hak-haknya. Apa hak-haknya? Yaitu diberikan bahan bakar. Hanya seperti itu tidak. Kalau manusia beda lagi. Manusia ini mampu bekerja seperti mesin. Mampu. Akan tetapi manusia ini memiliki senyum. Senyum itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk jasa dia manapun. Kalau saya katakan makhluk jasa dia, berarti malaikat, jin tidak masuk ya. Makhluk jasa dia itu tumbuhan, hewan, ya manusia. Saudara melihat monyet itu tidak bisa tersenyum, walaupun mungkin gerak-geriknya sama dengan manusia. Ya kan, punya 2 tangan 2 kaki gitu ya. Dia juga bisa berjalan dan lain sebagainya. Dia juga bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkatan dia sebagai hewan yang disebut monyet itu. Tapi dia tidak bisa senyum. Kenapa? Karena monyet ini tidak memiliki perasaan. Ya, hanya memiliki naluri. Dia terancam sehingga dia mengancam, ya, atau dia merasa senang sehingga dia tidak melakukan apapun, ya. Tapi senyum pun tidak bisa karena dia tidak memiliki namanya perasaan. Sehingga di sini, tatkala manusia itu bisa senyum, bisa menangis, bisa sedih. Kalau hewan mungkin bisa menangis ya, bisa sedih ya. Tatkala ada seekor harimau gitu, anaknya mati gitu ya. Mungkin induknya merasa sedih gitu, secara naluri ya. Tapi bukan secara perasaan, secara naluri. Tapi kalau manusia itu secara perasaan, sedih gitu, bisa juga senang dengan mengekspresikan wajahnya, tersenyum, tertawa. Oke ya. Maka di sini yang namanya pemimpin itu tidak memperlakukan pekerja itu hanya sebagai mesin. Tingkatan atasnya lagi sebagai kuli. Nah, kuli mungkin dapat bayaran selesai, diajak ngobrol, diberi rokok selesai, kopi selesai, tidak. Tapi yang namanya pekerja itu dianggap sebagai partner. Partner di sini adalah pelibatan. Ya, leader itu juga harus membuat situasi positif, di mana juga leader itu harus betul-betul cerdas di dalam membangun empati. Bukan hanya menyenangkan anak buah, tidak, tetapi bagaimana menumbuhkan empati anak buah. Empati itu tidak hanya setelah pemimpinnya sakit, anak buah empati. Oh, kasihan pemimpin saya sakit, manajer saya sakit, dosen saya sakit, guru saya sakit. Lalu kemudian diberi bunga, diberi kue, ya minimal ucapan bela sungkawa atas sakitnya beliau gitu ya. Akan tetapi sebaliknya, setelah saudara menjadi dosen, menjadi guru sebagai pemimpin, saudara juga ungkapkan bela sungkawa kalau ada anak buah sakit. Setelah physical distancing ini saudara tidak bisa menengok, mungkin ya katakanlah motivasi yang bisa menjadikan dirinya kuat di dalam sakitnya. Kirimi anak buah itu misalkan ya ngopi, bunga, berikan hak-haknya, hak cuti sakit, jangan potong gajinya. Bagaimana caranya bisa bergembira ya di kala sakitnya. Manusia ini bukan hanya senang karena uang. Mungkin saya sudah memberikan haknya dia, saya tidak memotong gajinya, saya tidak memberikan hukuman kepadanya tatkala dia sakit. Ya maklum sebagai manusia bisa sakit.
Tapi lebih dari itu, saudara tunjukkan empati saudara. Saudara datangi anak-anaknya, misalkan bapaknya sebagai kepala keluarga ini sakit, berikanlah kebaikan kepada anak-anaknya. Bagaimana, tanyakan sekolahnya kepada istrinya, ya tentu kepada istrinya harus lihat dulu gitu ya. Nah, tanyakan apa kebutuhannya, berikan dia kebutuhannya dalam waktu 1 pekan, itu sudah sangat luar biasa. Nah di sini berikan situasi plus, situasi positif, terlebih di dalam masa-masa wabah seperti ini. Berikan motivasi agar jangan panik, walaupun kita tetap social distancing, physical distancing, ya. Kemarin sosial, sekarang physical, jadi lebih ketat lagi. Apalagi ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Berikan seorang itu situasi yang positif, agar orangnya itu kuat menghadapi wabah ini, agar kuat untuk tidak stres di rumah. Khususnya juga kepada para guru, para dosen, kalau saudara mungkin punya anak buah, ya jangan bebani dia dengan pekerjaan yang lebih berat. Mungkin para guru juga saya evaluasi sendiri, para dosen tugasnya lebih banyak daripada di kelas. Nah mungkin pikirannya kalau di rumah anak kan bisa main-main gitu. Nah siswa juga tidur saja. Lalu kemudian kalau saya berikan tugas biar mahasiswa itu terjaga. Ingat, tidur itu hak manusia, makan hak manusia, bermain game hak manusia, bercengkrama dengan keluarga hak manusia. Jangan saudara rampas hak manusia. Saudara beri pekerjaan sesuai dengan kesanggupan dia. Tatkala anak-anak sekolah 8 jam, itu sudah merampas semuanya. Tatkala mereka itu perlu psycho distancing, mereka itu stres, ya, tidak bertemu temannya, itu lebih dirampas lagi. Hanya bertemu dengan orang tuanya yang cerewet, gitu ya. Apalagi kalau mengajari dia matematika, gitu, 3 kali 3, 6, dijewernya dia, dimarahinya dia. Sampai dikatakan orang tua saya lebih galak daripada guru saya. Jadi ibaratnya di sini berikanlah tugas manusia sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada physical distancing ini ada hak-hak yang dirampas. Hak-hak yang dirampas ini apa? Bersosial. Sosial itu dapat menghilangkan stres. Setelah bersosial ini dirampas, maka sosial hanya bisa dilakukan melalui media elektronik. Kita melihat HP, kita melihat komputer, sudah stres. Apalagi setiap hari, gitu ya. Ada saja permasalahan problematika, apalagi Facebook, Twitter, macam-macam. Ya, menambah beban stres kita. Kalau kita nggak melihat Facebook, nggak melihat Twitter pun juga stres. Hanya melihat polisi, hanya melihat kemari, hanya melihat cucian yang menumpuk dan sebagainya. Itu pun juga tugas ibu rumah tangga dan tugas bapak rumah tangga. Oke. Maka dari itu libatkanlah anak buah, anak buah pekerja ini sebagai partner. Apa yang perlu dilibatkan? Yaitu dilibatkanlah dalam mengambil keputusan. Coba, itu tukang sapu. Kenapa harus kita libatkan di dalam membuat strategi perusahaan? Ya tidak bisa. Tukang sapu, ya mungkin administrasi tidak bisa untuk dilibatkan mengambil keputusan strategis. Maka libatkanlah dia ambil keputusan kira-kira mana yang bisa dibersihkan. Seperti saat ini misalnya penyemprotan disinfektan di kampus. Tidak semuanya bisa disemprot disinfektan. Disinfektannya terbatas. Mana yang sekiranya kita semprot, mana yang sekiranya bisa kita bersihkan dengan disinfektan. Itu kita libatkan para pemegang tanggung jawab seperti tukang sapu, seperti satpam, administrasi, naik lagi ke pimpinan lini, ya naik lagi ke pejabat yang lebih tinggi, ke tinggi. Berbeda-beda pelibatan keputusan. Ini membutuhkan smart, membutuhkan kecerdasan. Bukan hanya kecerdasan saja, tapi membutuhkan empati. Kalau misalkan kita bilang kepada tukang sapu, tolong sapu semua gedung ini, tolong semprot disinfektan semua gedung ini. Ya, itu namanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi prioritas.
prioritas mana yang harus kita bersihkan, prioritas mana yang harus kita disinfektan. Ini penting. Berikutnya adalah acara non formal. Acara non formal ini juga kelibatan seperti libatkanlah administrasi, mulai dari yang paling bawah ya, tukang sapu, lalu kemudian administrasi, kemudian pemimpin teras, kemudian manajer lini, kemudian manajer menengah, dan juga teman-teman manajer dan direktur saling terlibat di dalam acara-acara non formal. Jangan jarang, sebulan sekali. Acaranya apa? Enggak open, ya kan? Apabila saat ini bagaimana kondisi physical distancing ini? Ya mungkin ini kita ada Jimmy atau Zoom atau apa, ayo kita bertatap muka, ayo kita bertemu, saya kangen sama engkau gitu ya, bagaimana sehat-sehat saja, kamu sama anak istri sama keluargamu. Nah, sesekali tatap muka ya, walaupun kegiatannya non formal, tidak harus rapat formal. Berikutnya kerjasama tim ini ya, libatkan mereka dalam kerjasama tim untuk menyelesaikan satu permasalahan. Tentu permasalahan ini harus cek terlebih dahulu dengan diagram tulang ikan. Ya, mana permasalahan utama, cabang-cabangnya, dan yang harus diselesaikan. Kemudian bentuk tim. Nah, untuk membuat diagram tulang ikan itu memang tim sampai kepada pembuatan teknis SOP. Ini kalau kita di perusahaan, kita mau betul-betul membahas tentang ISO, itu ada bagaimana pelibatan tim dan juga bagaimana secara teknis keterlibatan tim. Berikutnya adalah pemberian penghargaan. Libatkan teman-teman untuk menilai sesama temannya, anak buah menilai pemimpinnya, pemimpin menilai anak buahnya, yang nanti penilaiannya itu bisa memunculkan penghargaan. Ya, penghargaan bisa berupa uang, bisa berupa trofi, dan sebagainya. Maka dari itu yang pertanyaan saya kemarin pada saat saudara diminta untuk mengisi angket, itu kan ada, apakah saudara pernah mendapatkan penghargaan ya di kampus? Penghargaan bisa berupa fisik maupun non fisik. Kemudian ciptakanlah rasa empati. Ini penting. Apalagi di era seperti ini, kita memimpin satu organisasi, kemudian ya qadarullah mungkin anak buah kita ada yang terkena virus corona, ya, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit, diisolasi 14 hari. Kalau 14 hari itu tanpa gejala, kalau ada gejala sakit ya sampai sembuh ya. Tapi begitu sudah sembuh, jangan dikucilkan. Penyakit ini bukanlah kutukan. Penyakit ini bukanlah aib. Semua orang bisa kena. Orang kaya kena, miskin kena, orang soleh kena, orang yang nggak soleh kena. Ya, pengusaha kena, pekerja kena, semuanya. Kenapa? Ya, karena virus ini menyebar tanpa melihat siapapun orang, ini ujian. Nah, begitu meninggal, jenazahnya dikubur di mana? Ditolak-tolak. Mana rasa empati masyarakat? Apalagi tatkala ada anak buah yang sudah sakit gitu ya, lalu kemudian sembuh, kemudian agak dikucilkan, kasihan mereka. Mereka tidak menginginkan sakit, tetapi takdir yang sudah menuliskan mereka sakit, ini namanya ujian. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Rasa empati ini sekarang kurang, ya. Rasa empati ini sekarang belum bisa dikatakan maksimal di negeri ini. Maka ciptakan rasa empati mulai dari yang terbawah. Nah, ini tugas para leader. Dari kotak warna biru ini, ya, ini bisa menghasilkan momen puncak yang kemarin kita sampaikan sedikit. Nah, momen puncak itu apa? Saya perjelas sedikit di sini. Momen puncak itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu teringat-ingat terus. Yaitu biasanya adalah sesuatu yang memang betul-betul bisa merasuk ke dalam hatinya, dan sesuatu itu sangat langka. Tetapi apakah momen puncak ini bisa dibuat? Bisa. Apakah momen puncak ini sangat langka? Tidak. Momen puncak ini bisa jadi setiap hari ada. Hanya karena kita tidak absorption, tidak menikmati, maka momen puncak ini hilang begitu saja.
Untuk orang gampang lupa. Begitu orang gampang lupa terhadap momen puncak, orang gampang lupa kesenangan saat-saat dia bekerja. Akhirnya kerja aras-arasan. Maka dari itu di kelas pernah saya tanya, siapa di antara teman-teman yang senang apabila besok itu Senin? Kecuali kalau tanggal merah ya. Senin tanggal merah, ya senang Pak. Tapi kalau Seninnya tanggal hitam, sekarang dimerahi semua aja. WFH, work from home kan ibarat kerja tapi di rumah gitu ya. Stres juga ya. Ternyata enak ke kantor daripada di rumah. Kerja di rumah anak-anak ini ya yang juga turut mengganggu gitu ya. Kalau minggu kan bisa tidak buka laptop, tidak buka HP, tidak buka pekerjaan, tidak buka spreadsheet dan lain sebagainya. Kalau hari Sabtu Minggu libur ya sudah. Ya, walaupun yang biasanya hari Sabtu Minggu libur ke tempat rekreasi gitu ya, ke taman-taman gitu ya. Nah sekarang tidak bisa. Ada hak yang dirampas juga. Tapi jadikanlah momen puncak ini ada di setiap keadaan. Siapa yang hari Senin? Alhamdulillah besok Senin, saya semangat. Jarang. Karena memang dia tidak absorption. Jarang ada manusia absorption. Bahkan saya yang ngomong sendiri mungkin susah untuk menimbulkan absorption. Tapi coba kita latih terus. Dan ini tugasnya leader untuk melatih. Saudara, nanti apabila menjadi direktur, manajer, atau mungkin saudara buka usaha setelah wabah ini selesai, insya Allah kembali normal, saudara giat untuk membuka usaha, ya, buka lapangan kerja, saudara jadi manajer, ciptakan absorption ini, disiapin pekerjaan saudara, agar saudara dan anak buah saudara menemukan momen puncak. Lalu kemudian motivasi. Momen puncak ini bisa menghadirkan motivasi untuk terus berjuang, motivasi untuk terus bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan bersama, yaitu visi. Di mana motivasi ini bisa membuat leader semakin bersemangat dan membuat partner kita semakin bersemangat pula membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Ingat, di dalam kepemimpinan ketiga ini manusia tidak akan bisa bekerja sendiri. Harus saling membantu, bukan saling memeras. Maka pelibatan, kalau kita ini ada pelibatan yang merah ini ya. Pelibatan itu membutuhkan 3 elemen. Yang pertama adalah kesadaran diri. Sadar bahwasanya kita semua membutuhkan orang lain. Sadar bahwasanya kita manusia. Sadar bahwasanya kita perlu bekerja. Ya mungkin ada kata-kata ora kerja ora madan, tidak bekerja tidak makan. Maka di sini sebetulnya bisa kita katakan tidak 100% benar. Kita bisa berkarya, kita bisa berkreasi, kita bisa memberikan mulai dari yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang untuk memberikan manfaat. Itu insya Allah sudah menjadi suatu momen puncak yang bisa memberikan kepada kita berkah ya. Mungkin seperti kita lihat setelah ada tim medis yang saat ini bekerja ikhlas karena Allah. Bagaimana mungkin kalau tim medis itu tidak ikhlas karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala, dia menantang maut. Kematian dengan uang. Ya, tidak ada bandingan. Orang kalau sudah sekarat itu tidak butuh duit. Digaji 10 juta itu 10 juta tidak ada harganya di samping orang yang berhadapan dengan kematian. Maka tim medis ini yang betul-betul berhadapan dengan kematian, potensi-potensi itu selalu ada. Maka di sini kita harus sadar mereka ada di garda depan. Kita tolong mereka dengan di rumah saja. Kita tolong mereka dengan jaga jarak. Kita tolong mereka dengan tidak berkumpul-kumpul. Kita taat kepada MUI yang beragama Islam dan taat kepada departemen agama kepada masing-masing ya. Dan PHDI apabila beragama Hindu dan juga agama selain Islam juga ada lembaga masing-masing ya. Mungkin di Dewan Gereja Indonesia juga sudah memberikan
fatwa tersendiri, gitu ya, bagaimana tata cara beribadah, taati itu. Kalau tidak taat, ya bagaimana virus ini bisa hilang? Virus ini terus berputar. Yang kedua adalah empati. Empati itu di setiap lini, di setiap keadaan, di setiap pekerjaan, di setiap organisasi dan bisnis, tumbuhkan. Jangan hanya karena uang berempati, kalau nggak ada uang tidak berempati. Walaupun memang uang bukan segalanya, tapi orang juga butuh uang. Hanya saja butuh uang ini kan tidak selalu banyak, sedikit tapi berkah. Nah, bagaimana caranya? Uang bukan segalanya, saling memberi. Kalau ada orang yang kesusahan sembako saat ini, ada karyawan yang susah sembako, saudara punya uang lebih, daripada ditimbun satu lemari kepok beras, kepok gula, penuh telur, sisakan sedikit, berikan kepada anak buahnya. Ini untuk kamu, mungkin hanya cukup 3 hari, itu sudah senang. Berikutnya adalah profesionalitas. Sekali lagi, profesionalitas. Orang yang ahli belum tentu profesional, tapi orang yang profesional tentu ahli. Bagaimana profesionalitas ini muncul? 1, dia orang yang ahli. 2, dia orang yang pandai mengendalikan emosi. Yang ketiga, dia adalah orang yang betul-betul berempati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit tambahan. Ketiganya ini apabila di dalam pekerjaan, dalam bisnis, maka ketiganya itu memang harus dipertimbangkan ya, oleh manajer dengan research development ya, atau manajer HRD ya, di sini manajer SDM dengan research development, agar bagaimana caranya dia bisa mengadakan rekrutmen, seleksi, pembuatan job description dan job specification yang memang tiganya ini perlu dipertimbangkan. Jadi untuk seleksi jangan hanya dia itu dilihat kemampuannya, bagaimana dia bisa kemampuan dasarnya, dia bisa ngitung cepat enggak, dia bisa berimajinasi dengan baik enggak, jangan hanya begitu, tapi lihatlah bagaimana empatinya, tes dia. Saya pernah menyampaikan di kelas, ada seorang manajer itu yang memiliki ide untuk seleksi karyawannya. Setelah melalui beberapa rangkaian seleksi terakhir, orang itu disuruh jalan. Masing-masing koridor itu diberi kamera. Tapi ada sesuatu yang janggal. Keset yang tadinya rapi, ya, letaknya di letaknya di awut-awut gitu ya. Kemudian ada keran dibiarkan menyala. Lalu kemudian ada lantai basah dengan botol yang terguling. Kemudian ada orang masuk 1, 2, 3 disuruh nunggu. Kemudian ada seorang anak yang dia itu sudah terlatih dari rumah. Lihatlah sesuatu yang kecil. Kalau ada yang nggak beres-beres kan, dimulai dari yang kecil. Empatilah kamu. Lalu kemudian anak ini melihat kesetnya kok nggak karuan begini, ditata. Keran kok mengucur, dimatikan. Ada botol tertumpah, botolnya tegakkan lagi, kemudian lantainya dipel. Kemudian dia dulu yang dipanggil, ada apa ini? Yang lainnya menunggu, dia dulu yang dipanggil. Kemudian manajer tadi mengatakan, ini adalah babak akhir dari seleksi dan kamulah yang diterima. Kenapa kamu diterima? Karena kamu adalah orang-orang yang memiliki empati kuat di sini. Tanpa saya harus mewawancarai latar belakangmu, karena kamu sudah membuat kurikulum vitae, saya hanya ingin tahu empati kamu dan kamu ternyata berempati. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.